Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih untuk ibu dosen kami, yaitu Ibu Farah Miriam Sari, SOS MSI, dan juga selamat siang untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan siang ini. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan datang ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan ini, saya atas nama Fani Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2063-201056, saya perwakilan dari kelompok 6. Pada kali ini kami akan mempresentasikan kepada ibu dosen dan teman-teman hasil tugas kelompok kami yang berjudul Dimensi Lingkungan. Kebetulan di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja pada slide-nya, yaitu slide ketiga. Dimensi lingkungan. Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik, yaitu lingkungan. Ketika pembangunan di negara sedang berkembang dimulai, administrasi publik merupakan salah satu doktrin penting modernisasi. Banyak pakar memberi reaksi negatif terhadap pemaksaan model administrasi publik barat ke negara sedang berkembang karena situasi dan kondisi di negara sedang berkembang sangat berbeda dengan dunia barat. Pemaksaan penerapan modernisasi secara kaku ini telah menimbulkan kesan adanya westernisasi dan telah membawa banyak implikasi negatif sebagaimana dirasakan banyak negara sedang berkembang. Lingkungan diartikan sebagai faktor yang berada di luar organisasi atau semua yang di luar batas organisasi. Lingkungan ini mencangkup lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, seperti ekonomi, politik, dan lain-lain. Lingkungan khusus yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung, seperti pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Menurut Robinson, 1991-206. Ruang lingkup yang lain disingkat dalam bentuk akronim PST, PEST, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Menurut Katz dan Kahn, pada tahun 1978, lingkungan organisasi terdiri atas 5 aspek yang harus selalu dimonitor dan direspon agar selalu efektif, yaitu nilai-nilai masyarakat, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan informasi, dan lingkungan fisik. Menurut pendapat Igor Ansoff yang menyatakan bahwa lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi adalah kecenderungan global, perubahan moneter, inflasi, hubungan dengan negara lain, perubahan pasar, teknologi, munculnya industri baru, meningkatnya kesejahteraan konsumen, kepercayaan masyarakat, kompetisi di antara negara, dan sebagainya. Pergeseran paradigma. Terdapat 2 paradigma umum tentang hubungan antara organisasi dengan lingkungan dan dibangun berdasarkan respon organisasi terhadap lingkungannya. Yang pertama, paradigma pertama dikenal dengan nama sistem tertutup atau closed system. Yang kedua, paradigma kedua dikenal dengan nama sistem terbuka atau open system. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Karakter lingkungan. 2 karakter penting dari lingkungan menurut Kant dan Kahn 1978, March and Simon 1958, Thomson 1967. Yaitu ada 2. Pertama, turbulence, yaitu sifat lingkungan mengalami perubahan kacau balau atau tetap stabil. Yang kedua, manipulation atau sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber daya yang penting. Karakter lingkungan menurut Gregory Geddes dan Donald Wibiard.
Dimensi kemampuan berkenaan dengan sumber daya yang dimiliki lingkungan. Dimensi dinamika menunjukkan tingkat kestabilan suatu lingkungan yang kemungkinan suatu organisasi memprediksi masa depannya. Dimensi dinamika menunjukkan tingkat kestabilan suatu lingkungan yang memungkinkan suatu organisasi memprediksi masa depannya. Upaya mengenal lingkungan, environmental scanning merupakan suatu teknik umum yang sering digunakan untuk membaca karakteristik lingkungan, apakah lingkungan memberikan peluang, opportunities, dan ancaman threats. Dengan mengetahui informasi tentang peluang dan ancaman tersebut, suatu organisasi dapat mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyesuaian. Adaptasi terhadap lingkungan. Robbins menggambarkan bahwa dalam menghadapi lingkungan yang bersifat sangat tidak menentu, organisasi akan mengatur strukturnya lebih kompleks, yaitu menciptakan unit-unit yang lebih khusus dalam jumlah yang lebih besar, dan mengaplikasikannya lebih banyak spesialisasi. Dalam buku Manajemen Strategis Lain, diungkapkan bahwa organisasi dalam merespon perubahan lingkungan menggunakan strategi sesuai hierarki organisasi. Beberapa isu penting. 1. Keasaan situasi dan kondisi Indonesia. 2. Penerapan teori dan strategi administrasi publik dari Barat. 3. Penerapan teori dan strategi pembangunan dari luar negeri. 4. Penerapan capacity building sama dengan strategi baru atau masalah baru. 5. Prinsip-prinsip good governance sama dengan potensial menjadi paradigma palsu. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan beberapa uraian dari dimensi lingkungan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat bertahan hidup dan berkembang, maka kualitas respon terhadap lingkungan dalam bentuk perubahan strategi, struktur dan budaya sangat menentukan. Para manajer organisasi publik harus menyadarinya dan memainkan perannya dalam uncertain. Organisasi akan mengatur struktur lebih kompleks, yaitu menciptakan unit-unit yang lebih khusus dalam jumlah yang lebih besar dan mengaplikasikan lebih banyak spesialis. Ia juga mengungkapkan bahwa apabila lingkungan yang dihadapi stabil, maka tingkat formalisasi yang tinggi dapat diterapkan, yaitu artinya aturan, prosedur, dan standar kerja dapat dibuat dan diterapkan dengan tegas karena situasi yang dihadapi hampir sama dari hari ke hari. Tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila situasinya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Demikian pula apabila karakteristik lingkungan sangat variatif, maka sentralisasi menjadi tidak tepat lagi, atau dengan kata lain, desentralisasi mau tidak mau harus diterapkan. Jadi beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Robbins 1990, ia menyampaikan bahwa ada 6 kesimpulan atau 6 aspek. Yang pertama yaitu 1. Efek lingkungan terhadap suatu organisasi merupakan suatu fungsi dependensi. 2. Suatu lingkungan yang dinamis memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan struktur daripada suatu lingkungan yang statis. 3. Kompleksitas organisasi dan ketidaktentuan lingkungan berhubungan secara langsung. Artinya, semakin tidak tentu lingkungan, semakin kompleks suatu organisasi. Yang keempat, formalisasi dan ketidaktentuan lingkungan berhubungan terbalik. Artinya,
Semakin tinggi ketidakmenentuan lingkungan, semakin rendah tingkat formalisasinya. Dan yang kelima, semakin kompleks lingkungan, semakin tinggi tingkat desentralisasi. Dan berikut yang terakhir, yang keenam, lingkungan yang sangat tidak ramah akan menuntut sentralisasi yang temporer. Itulah 6 aspek yang beliau ungkapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.